Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Fawatihus Suwar. Yang akan kami sampaikan dalam video ini antara lain pengertian, macam-macam, pendapat ulama, dan manfaat mempelajari Fawatihus Suwar. Baik, yang pertama, pengertian. Istilah Fawatih adalah jamak dari kata Fatih atau Fatihah yang secara lugawi berarti pembuka. Sedangkan suwar adalah jamak dari kata surah sebagai sebutan dari sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang diberi nama tertentu. Jadi, Fawatih al-Suwar berarti pembukaan surah, karena posisinya berada di awal surah dalam Al-Quran. Yang kedua, macam-macam Fawatihus Suwar. Pertama, pembukaan dengan pujian kepada Allah. Pujian kepada Allah ada dua macam, yaitu menetapkan sifat-sifat terpuji dan mensucikan Allah dari sifat-sifat negatif. Kedua, dengan menggunakan huruf-huruf yang terputus. Tiga, pembukaan dengan panggilan. Keempat, pembukaan dengan kalimat atau jumlah khabariyah yang terdapat pada dua tempat pembukaan. Kelima, pembukaan dengan sumpah. Keenam, pembukaan dengan syarat. Ketujuh, pembukaan dengan kata kerja perintah. 8. Pembukaan dengan pertanyaan. 9. Pembukaan dengan doa. 10. Pembukaan dengan alasan. Yang ketiga, pendapat ulama tentang Fawatihus Suwar. Pertama, para mufasir berpendapat bahwa huruf muqatta'ah dalam Al-Quran termasuk ayat mutasyabihat yang tidak dapat diketahui maknanya atau yang tersirat kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Ibnu Qutaibah mengatakan Allah tidak menurunkan sesuatu pun dari Al-Quran kecuali supaya hambanya bisa mengambil manfaat dan memahami makna yang dikehendakinya. Yang kedua, ulama tasawuf berpendapat bahwa Fawatihus Suwar adalah huruf-huruf yang terpotong-potong yang masing-masing diambil dari nama Allah, atau yang tiap-tiap hurufnya merupakan penggantian dari suatu kalimat yang berhubungan dengan yang sesudahnya, atau huruf itu menunjukkan kepada maksud yang dikandung oleh surat itu dimulai dengan huruf-huruf yang terpotong-potong. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dania Fatimah Kusuma. Baik, saya Dania Fatimah Kusuma akan melanjutkan dari materi Fawatihus Suwar, pendapat ulama. Untuk yang C, Mufasir Orientalis 0DK dari Jerman berpendapat bahwa awalan surat itu tidak lain adalah teks Al-Quran bersama Syiwali karena tulisannya tentang sejarah Al-Quran. Ia berpendapat bahwa awalan surat itu tidak lain adalah huruf depan dan huruf belakang dari nama-nama para sahabat Nabi. D. Al-Huwaibi mengatakan bahwa kalimat-kalimat itu merupakan tanbih bagi Nabi. Mungkin ada suatu waktu Nabi berada di dalam alam manusia dalam keadaan sibuk, maka Jibril memerintahkannya untuk mengucapkannya agar Nabi mendengar ucapan malaikat Jibril, maka Nabi mendengarkannya dengan seksama. E. As-Sayyid Rashid Ridho berpendapat bahwa tanbih ini sebenarnya dihadapkan kepada orang-orang musyrik Mekah dan ahli kitab Madinah, karena orang-orang kafir apabila Nabi membaca Al-Quran, mereka satu sama lain menganjurkan untuk tidak mendengarkannya. Selanjutnya, manfaat mempelajari Fawatihus Suwar. A. Sebagai tanbih peringatan dan dapat memberikan perhatian baik bagi Nabi maupun umatnya dan dapat menjadi pedoman bagi kehidupan ini. B. Sebagai pengetahuan bagi kita bahwa senantiasa mengkajinya, bahwa dalam Fawatih al-Suwar banyak sekali hal-hal yang mengandung rahasia-rahasia Allah yang kita tidak dapat mengetahuinya, sebagai motivasi untuk selalu mencari ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Untuk menghilangkan keraguan terhadap Al-Quran, terutama bagi kaum muslimin yang masih lemah imannya karena sangat mudah terpengaruh oleh perkataan musuh-musuh Islam yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kelompok kami tentang bab Fawatih al-Suwar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.